Baik, shalom. Di video ini saya akan simulasikan bagaimana caranya siswa bisa melakukan simulasi ujian PASBK atau penilaian akhir semester berbasis komputer dari rumah. Baik, di tahun ini, di semester ini, kami SMP SMA Advent Sogokmo akan melakukan ujian penilaian akhir semester berbasis komputer dan Android. Untuk itu, 2 minggu terakhir kami di sekolah sudah melakukan simulasi terhadap siswa selama 2 minggu ini bagaimana caranya melakukan ujian di komputer. Namun banyak siswa yang masih ingin simulasi, namun karena waktunya tidak cukup, kami sekolah coba membuat aplikasi ini online sehingga siswa bisa akses dari rumah. Ini untuk simulasi saja ya. Ini untuk simulasi, siswa bisa akses dari rumah. Yang dibutuhkan adalah yang pertama HP Android atau laptop. Yang kedua pastinya adalah koneksi internet. Nah, kalau mau menggunakan laptop, boleh hotspot dari HP untuk pakai di laptop. Baik, linknya adalah ujian.wmvaa.online. Ini adalah link untuk akses dari rumah. Ini siswa bisa ikut simulasi melalui link ini. Baik, kita langsung saja, tidak lama-lama. Kita akan menggunakan aplikasi. Ya, aplikasinya di semua HP sudah bawaan. Ada semua artinya, yaitu aplikasi Google Chrome ya. Ini semua HP Android pasti ada. Chrome namanya. Kita langsung buka di Google Chrome ini. Jika Bapak Ibu atau siswa baru buka aplikasi ini, pasti dia akan muncul seperti begini. Kalau sudah sering buka, dia akan muncul di bagian sini, tabnya semakin banyak. Di sini 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, kita langsung saja masukkan alamat yang tadi. Ujian, ini karena kebetulan saya sudah pernah buka, dia sudah ada di sini ya. Ujian WMVAA, kita ketik ulang saja. Ujian titik WMVAA Sogokmo. Minta maaf, ini S-nya tidak ada ya. Sogokmo titik online. Pastikan ini huruf kecil semua, dia sambung, tidak boleh ada huruf besar dan tidak boleh ada salah satu huruf yang salah. Baik, kalau sudah, kita klik bagian bawah panah ke kanan ini, kita buka. Baik, dia akan muncul seperti begini. Ini untuk masukkan username dan password. Baik, ini semua siswa-siswi SMP SMA Advent Sogokmo dari kelas 7 sampai kelas 12, mereka sudah tahu username dan password masing-masing. Sekolah sudah berikan, tinggal mereka masuk menggunakan itu. Saya akan contohkan di sini, akan kasih masuk salah satu siswa SMA untuk login ke aplikasi. Username dan password yang sekolah bagikan adalah username-nya formatnya seperti begini, SMA jika itu siswa SMA, awalnya ada SMA dan dia punya angka di bagian belakang. Ini setiap siswa berbeda-beda, 001, ada yang 002 dan seterusnya. Usahakan ini adalah huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Bagian awal awal S-nya juga huruf kecil, kalau huruf besar dia tidak akan masuk. Passwordnya juga sama dengan username-nya, SMA 001. Ini untuk lihat passwordnya bisa buka di bagian icon mata ini. Untuk lihat passwordnya, pastikan username dan password betul. Kalau sudah betul, silakan klik login. Kita klik login. Baik, ini adalah tampilan depan dari aplikasi WMVAA CBT ya. Di bagian depan ini adalah pengumuman dari panitia ujian. Jadi ini siswa bisa baca pengumuman dari sekolah atau dari panitia. Kalau muncul begini, hiraukan saja, tutup. Bagian kiri, ini saya akan jelaskan sedikit. Bagian kiri ini ada ikon 3 garis ini.
adalah untuk menu. Kita coba klik, dia akan tampil seperti begini. Kalau tampilannya laptop, dia tidak akan tampil seperti begini. Kalau di laptop dia punya tampilan dia akan seperti begini. Dia langsung bagian kiri dia menu, bagian kanannya pengumuman. Tapi kalau di HP, dia harus klik ini untuk akses ke menu. Pastikan bagian kanan ini adalah nama siswa sendiri. Ini tidak boleh orang lain. Jika dia ujian menggunakan orang lain, pastinya yang akan mendapat nilai adalah yang punya nama itu. Ya, pastikan ini bagian kiri ini yang statusnya online, di atasnya ada nama siswa di sini. Ini pastikan nama sendiri. Dan ini menu-menu yang akan digunakan untuk ujian, tapi kita tidak gunakan semua menu ini. Yang kita akan gunakan adalah jadwal ujian dan hasil ujian. Ya. Kita akan coba yang pertama, kita akan memulai ujian. Kita klik jadwal ujian. Di jadwal ujian ini kita bisa lihat, ini adalah tampilan jadwal ujian. Ya, tampilan jadwal ujian seperti begini. Ini ada 2 pelajaran yang aktif yang jadwalnya saat ini. Contoh bagian pertama ini Pathfinder. Yang kedua pelajarannya simulasi SMP. Ya. Pathfinder ini statusnya di sini telat ujian. Artinya kita lihat dia punya ujian ditutup. Ini waktunya ujian dimulai dan ujian ditutup. Ini ujian ini dimulai dari jam 6 sampai jam 8. Karena sekarang saya masuk jam 8.10, otomatis di sini aplikasi akan bilang telat ujian, artinya terlambat. Kalau bagian bawah di yang status mata pelajaran simulasi SMP, karena dari jam 8 sampai jam 9 masih ada, sehingga dia statusnya sedang aktif ya, artinya mulai, artinya bisa mulai sekarang. Oke, kita akan mulai yang mata pelajarannya simulasi SMP. Tidak apa-apa, ini hanya nama pelajarannya saja yang simulasi SMP, tapi SMA juga bisa akses. Oke, kita klik mulai. Maka dia akan muncul seperti begini, konfirmasi tes. Bagian kanan atas ini yang biru kita bisa klik X ini untuk tutup supaya layarnya agak full sedikit. Oke, ini status tes, jumlah soal di sini semua akan muncul, tanggal, waktu tesnya, gurunya siapa, akan muncul nama guru mata pelajarannya di sini, alokasi waktu tes berapa menit, ini 60 menit. Oke, kita mulai tes. Kita mulai tes. Oke, maka ini akan muncul soalnya. Perhatikan di bagian kanan atas ini sisa waktu ini otomatis ketika saya klik mulai tes waktu 60 menit dia akan hitung mundur. Jika waktu ini habis sebelum saya mengerjakan semua soal, aplikasi akan tertutup dan bilang bahwa Anda telah menyelesaikan ujian. Walaupun itu ada beberapa soal yang belum diselesaikan. Terus bagian kiri ada angka 1, ini artinya ini soal nomor 1 ya. Satu tampilan ini satu soal. Untuk menjawabnya adalah ini pertanyaan, hasil dari 25 kali 100 adalah, kita bisa jawab 25 kali 100. Tinggal klik di bagian ABCD-nya. Kita mau pilih yang mana terserah. Pastikan jawab yang benar. 25 kali 1, 25 tambah 02 ya 22.500. Berarti yang benar adalah A. Oke, kita lanjut. Di bagian kanan bawah ada ikon biru. Ini kalau di laptop akan kelihatan di sini tulisannya soal selanjutnya ya. Ini untuk maju ke nomor 2. Kita klik, dia otomatis akan pindah ke soal nomor 2. Nah, ini nomor 2. Di sini kita bisa lihat di bagian nomor 2-nya di sini. Ini ada nomor 2 di sini. Pertanyaannya, Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar. Oke, ini yang pasti 5 ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kita bisa klik next lagi. Untuk bagian kiri ini adalah untuk mundur kembali ke nomor 2 atau ke nomor 1, kita bisa mundur. Dan ini maju ke nomor selanjutnya. Terus bagaimana dengan yang tengah yang tulisannya ragu? Ini kalau di laptop dia akan munculnya ragu-ragu. Ini artinya ketika contoh saya mau baca soal nomor 3.
Kakak pembina yang mengajar ini, kalau jawabannya saya masih ragu-ragu, saya bisa klik ragu-ragu. Nanti setelah sampai nomor terakhir, saya bisa perbaiki ulang. Nanti saya akan kasih tunjuk. Kita lanjut lagi. Nomor 4. Oke, saya akan jawab saja sembarang dulu. Lanjut. Ke nomor 5. Jaringan jadi masih loading. Ini jaringan lagi kurang bagus. Kita bisa refresh di sini. Oke, siapa nama Presiden Indonesia pertama? Soekarno, IR Soekarno. Oke, saya akan salah jawab. Baik, kita akan mau lihat pemeriksaan di bagian terakhir. Oke, sampai di nomor 5, karena ini nomor terakhir, statusnya bagian bawah adalah selesai. Kalau nanti di ujian 35 nomor, mereka akan status selesai ini akan ada di nomor terakhir. Ketika saya klik selesai, di sini akan ada peringatan muncul, ops, masih ada soal yang belum dikerjakan. Ya, aplikasi dia tahu mana soal yang saya belum kerjakan. Untuk mau lihatnya seperti apa, kita bisa pilih daftar soal di bagian kanan atas ini. Di sini akan muncul nomor-nomor yang ini nomor 3 belum selesai ujian. Ya, nomor 3 ini belum jawab. Warna hijau berarti soalnya sudah dijawab. Jawabannya ABCD-nya ada muncul bagian atas ini yang saya jawab. Ini bukan kunci jawaban, tapi ini yang saya jawab. Nomor 3 masih putih begini berarti belum jawab. Oke, kita klik nomor 3. Langsung di sini saja dia otomatis akan ke nomor 3. Tinggal pilih. Oke, saya akan jawab jawaban yang benar. Daftar soal. Oke, sudah selesai. Langsung ke nomor 5 untuk tes selesai. Oke, kita klik tes selesai. Otomatis dia akan muncul begini. Apa kamu yakin telah selesai? Pastikan yang kita jawab adalah benar semua, baru kita klik iya. Kalau masih belum yakin, pilih cancel. Kenapa? Karena setelah close keluar tidak bisa memperbaiki kembali lagi ya. Kalau di kertas waktu habis kita masih bisa tahan-tahan. Kalau di sini tidak bisa. Sekali keluar tidak bisa masuk lagi. Oke, kita klik iya untuk keluar. Oke, otomatis dia akan langsung keluar ke tampilan pertama. Kelebihan kita menggunakan sistem seperti begini adalah selesai ujian, kita bisa langsung tahu hasilnya. Ya, kita bisa langsung tahu hasilnya, siswa akan tahu hasilnya. Langsung selesai setelah dia keluar dari ujian. Kita ke menu caranya, ini ya. Pilih hasil ujian, menu hasil ujian bagian kedua terakhir di bawah. Ini ada hasil ujian. Kita pilih di situ. Oke, di sini akan muncul mata pelajaran yang saya simulasikan atau saya ikut simulasinya. Tergantung berapa kali saya simulasi, di sini akan muncul nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Intinya setelah saya ujian, saya lihat yang paling terakhir bagian bawah ya. Karena ini baru satu, saya akan muncul lihat hasilnya. Ada warna hijau di sini. Klik warna hijau, lihat hasil. Nah, di sini. Oke, ini adalah hasilnya. Nilai saya adalah 60 dari hasil yang tadi. Ya. Di bagian bawah ini saya bisa lihat soalnya nomor 5 ini komputer sudah periksa. Ini ada hasilnya. Nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3, 4, 5 benar ya. Jawaban ini dari soal ini. Yang ini salah-salah, benar-benar benar ya. Baik. Di bagian peringkat ini saya bisa lihat di bagian kanan ini peringkat nama siswa Nakuan hasil 60. Di sini siswa bisa lihat dari semua teman-teman dalam satu kelas ya. Ini akan urutannya. Peringkat pertama artinya nilai tertinggi akan muncul paling nama ya. Ini semua nama teman di satu kelas itu bisa lihat dengan nilainya. Ya, ini bisa tahu langsung. Ini kelebihan kita menggunakan ujian berbasis komputer seperti begini. Baik, kalau sudah untuk keluar bagian kanan atas ini ada nama, di sini ada icon. Kita klik ikonnya akan muncul tampilan seperti begini, ada pilih keluar. Kita klik keluar. Maka otomatis dia akan kembali ke tampilan login pertama seperti begini. Berarti sudah simulasinya selesai, ujiannya selesai. Baik, terima kasih, itu saja video singkat simulasi yang saya bisa
bagikan pagi ini. Tuhan berkati.